Komisi 3 DPR itu membawahi HAM, hukum, dan keamanan. Jadi polisi, perangkat hukum, dan juga Badan Intelijen Negara adalah bagian dari komisi ini. Ahmad Syaroni ini adalah wakil ketua dari Komisi 3. Bayangkan, dia bertanggung jawab tentang keamanan masyarakat Indonesia. Setelah aku menyampaikan kritik, kan dia bilang, kalau mengkritik itu harus ada etika. Oke, aku laksanakan. Aku mengkritik, menantang dia secara jantan ya, untuk bisa debat langsung secara profesional dengan aku. Apa jawabannya? Ane masih bodoh, Ane mau bertapa dulu. Kalau memang kamu merasa bodoh, terus apa gunanya kamu berpendidikan tinggi sampai dapat gelar Dr. Andes? Dan kalau kamu masih merasa bodoh, mundur dari jabatanmu. Masa udah bodoh, terus udah juga gitu, masih nggak tahu malu juga, diborong semua ini moral-moral busuknya. Kedua, pernah mikir nggak, gimana caranya aku tahu kalau ajudan kamu itu on the way ke Pamulang? Setelah aku bikin reels yang bilang, kalau awas kamu berani mengintimidasi keluarga aku, dia ngepost kayak gini nih, postnya, katanya mau main. Emang rumah aku tempat karaoke atau tempat spa? Mau gitu mau welcome kamu untuk main ke sana. Ahmad Syaroni, denger ya, yang ada di rumah aku itu ada 1 anak yatim piatu dan 5 anak yatim, di mana kakakku baru meninggal 1,5 tahun yang lalu, dan juga 1 lansia. Ini yang mau kamu datengin dan mau kamu intimidasi karena perbuatan aku. Kenapa sih susah-susah? Datang aja debat, jantan gitu loh, berani bertanggung jawab sama kata-kata kamu sendiri. Dan teman-teman, pertanyaan terbesar, dari mana dia tahu alamat rumahku? Kok bisa tahu alamat rumahku? Informasi apa yang dia punya? Siapa yang dia gerakkan untuk bisa cari KTP aku di Indonesia? Ahmad Syaroni, kamu membawahi hukum. Kamu harusnya tahu ada undang-undang perlindungan data, di mana tidak bisa pemerintah itu seenak-enaknya mau masuk dan cari data seorang individu. Yang kedua, orang datang nggak diundang, itu adalah perbuatan intimidasi. Ada di KUHP, pasal 167. Ada, aku mengundang kamu untuk datang ke rumah. Begini nih perlakuan wakil ketua dari Komite 3 yang membawahi hukum, HAM, dan keamanan negara. Ahmad Syaroni, kamu udah nggak tahu malu, nggak punya empati, kejantanan pun harus diajarkan oleh seorang perempuan. Ini gue akan mengeluarkan argumentasi singkat, padat, namun sedikit menantang. Evaluasi mengenai demo tanggal 25 kemarin, tidak ada media-media besar yang meliput. Apakah ini ada pembungkaman? Kasihan loh para jurnalis, mulai dibunuh karakternya. Tidak cukup sampai di situ, dilanjutkan oleh Komendigi ya, yang mau panggil TikTok sama Meta. Bapak ngapain, Pak? Nampaknya ketakutan Bapak itu jauh lebih besar daripada kemampuan Bapak untuk bekerja sesuai dengan job desk Bapak. Nggak sampai di situ juga, dilanjutkan oleh Humas ya, Kabid Humas Polri ya, yang melarang untuk menayangkan live untuk hari ini nih, demo hari ini. Bapak tujuannya apa lagi, Pak? Itu peraturan macam apa? Ada di undang-undang. Negara demokrasi. Masih negara demokrasi atau tidak ini? Bapak sibuk menutupi aib yang akan boom ke internasional. Fokus masih ke rancangan undang-undang dan kebijakan yang dikeluarkan oleh anggota DPR. DPR kalau masih mau berdiri seharusnya memperkecil circle. Gak usah kayak gerombolan ayam begitu, banyak banget. Terlalu banyak. Dari terlalu overnya anggota DPR yang ada di dalam gedung tersebut. Dari sini dapat dilihat DPR tidak mengutamakan kualitas, tapi malah ternak kuantitas yang tidak memiliki integritas. So how come? Bengkaklah pasti anggaran. Kualitas-kualitas orang yang di dalamnya itu seperti layaknya lawak ya. Seperti artis-artis yang saya sebutkan kemarin, ya kan? Mereka masih merespon masyarakat dengan cara-cara joget-joget, nyinyirnya mereka. Cerminan bangsa. Shame. Malu. Apalagi Syahrontul, ya, yang kerjanya cuap-cuap-cuap macam bokong ayam, tapi yang keluar adalah kotoran. Cerminan macam apa itu? Bila mana DPR masih ternak orang-orang atau oknum-oknum yang menjijikan di muka publik seperti itu, berarti dapat dinilai kalian semua sama. Karena tidak ada penolakan. Terlebih, khususnya saya tujukan kepada Puan. Anda sebagai pimpinan, diam. Enggak sih, Anda yang mengkolek juga sih ya. Puan nggak capek? Mending urus cucu, anak cucu aja deh di rumah. Jangan terus-terusan ya, dinasti membawa bayang-bayang Soekarno ke dalam era sekarang. Anda belum tentu sama dengan kakek Anda. Ibu Anda juga belum tentu sama dengan ayahnya. Kenapa saya nyatakan seperti itu? Karena nyata-nyata Puan gagal memimpin DPR. Karena masih banyak banyak sekali oknum-oknum ternak ayam, gerombolan ayam yang tidak layak duduk ada di sana. Kita nggak bicara korupsi dulu ya. Ini negara
sudah mewarisi budaya korupsi. Bisa dicek kok, masuk urutan berapa terbesar di dunia korupsi di Indonesia. Jadi kali ini saya rasa nggak usah mengkambing hitamkan masyarakat atau rakyat yang ingin berdemonstrasi secara santun ataupun berakhir dengan anarkis. Karena baru di era ini ya, 3 lembaga negara, legislatif, eksekutif, yudikatif, yang mendadak bisu, buta, tuli, yang terlalu mencolok bagi kami para masyarakat sampai kami silau. Apakah kami harus diam? Ketika ada monopoli 32 tahun penguasa yang lalu, itu saja bisa digulingkan, kenapa sekarang mustahil? Kalau masih diam saja dan tidak mendengar suara rakyat. Kalau kalian para pejabat masih memakai cara buta, tuli, bisu, kami juga masyarakat atau rakyat bisa memakai cara buta, tuli, bisu karena pencerminan dari kalian. Kali ini saya nyatakan salam amuk masa. Fatimah Segaf. Halo teman-teman sebangsa setanah air, aku mau kasih update. Jadi 18 jam setelah aku tantang debat Ahmad Syaroni, ini beberapa update-nya. Yang pertama, aku udah dihubungi oleh Kompas TV dan udah live tadi pagi waktu Denmark untuk menyuarakan aspirasi dan argumen aku. Gimana nih, masa media lebih cepat dibandingin DPR yang 580 jumlahnya? Jadi tunjangan komunikasi dan tunjangan aspirasi kalian itu untuk apa? Mana pertanggungjawabannya kalau aspirasi masyarakat demo aja nggak ditemuin, dihajar sama polisi dan BRIMOB, terus sekarang aspirasi yang cuma online aja kamu nggak berani gitu untuk bisa mendengarkan dan debat terbuka secara sama aku. Karena aku maunya debat profesional ya, aku nggak mau debat-debat asal ngomong. Karena kalau cuma menggonggong, anjing aku juga bisa. Kedua, aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya. Aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional nggak susah buat aku. Jangan scroll video ini, kita berikan perhatian kita kepada Mbak Salsa Erina yang saat ini sedang berdebat dan berseteru dengan seorang anggota DPR bernama Ahmad Syaroni. Salsa Erina ya memberikan videonya, memberikan aspirasinya yang menantang debat anggota DPR yang saat ini didemo oleh masyarakat melalui video yang viral tersebut dan ditanggapi dengan sangat lambat oleh anggota DPR. Sangat lambat menurut saya teman-teman. Seharusnya ketika video itu FYP dan naik viral teman-teman, seharusnya mendapatkan undangan dan tantangan itu dilayani teman-teman. Apa salahnya masyarakat mengajak debat anggota DPR ya? Ketika masyarakat mampu memahami sisi formil dan material yang membuat DPR di demo, harusnya itu ditanggapi, bukan diintervensi. Dalam videonya Mbak Salsa Erina mengatakan kepada kita semua bahwa saat ini bukannya ditanggapi tetapi melainkan malah ingin diintervensi. Keluarganya didatangi teman-teman ke Jawa sana teman-teman ya, dan Mbak Salsa Erina itu menyampaikan dalam videonya, jangan ancam keluarga saya dan jangan sentuh keluarga saya. Apabila kalian berani-berani menyentuh keluarga saya, maka akan saya habisi kalian. Seberani itu teman-teman masyarakat ya. Ini bentuk kepedulian yang nyata loh kepada negara kita loh. Kepedulian seperti ini sangat jarang dan teman-teman. Jadi ketika muncul kepedulian seperti ini teman-teman, maka kita harus memberikan dukungan kepada mereka semua yang berani menanggung resiko-resiko politik. Di sana terjadi konflik antara Salsa dengan yang namanya Ahmad Syaroni ya, masyarakat dengan pejabat politik. Di dalam konflik tersebut ya, tidak ada yang namanya konflik kepentingan, karena kepentingan masyarakat menyampaikan aspirasinya, bukan kepentingan pribadi ya, bukan kepentingan golongan. Berbeda dengan di seberang sana. Di seberang sana ada pejabat politik yang jelas memiliki kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan politik. Kepentingan politik yang bersumber daripada ketum partainya. Secara umum begitu teman-teman ya. Karena anggota DPR ini ya tidak bisa menjalankan apapun kecuali atas perintah ketua umumnya. Itu sudah disampaikan loh oleh Bapak Bambang Pacul. Udah nggak usah debat lagi. Tanya sama Bapak Bambang Pacul. Kita viralkan Bapak Bambang Pacul. Kenapa beliau mengatakan di sini Korea semua? Kalau dari atas sudah perintah, Korea ini siap menjalankan. Apa maksudnya seperti itu? Yang kami coblos kalian, anggota DPR, kami nggak nyoblos ketua partai, kami nggak nyoblos ketum. Yang kami coblos kalian, nama kalian di kertas suara itu. Jangan sampai nanti kami mengosongkan kertas suara itu di pemilihan ke depan. Apa yang terjadi ketika itu dikosongkan?
gak akan ada lagi DPR di sini ya. Kami masih mencintai DPR supaya DPR ini berubah, revolusi mental. Perhatikanlah keinginan rakyat, perhatikanlah kepentingan rakyat. Apa aspirasi kami ya? Aspirasi kami menginginkan kalian sebagai anggota DPR menciptakan undang-undang yang bagus, bukan malah melemahkan seperti undang-undang BUMN ya, seperti undang-undang itu ya, yang mana sekarang ini BUMN itu komisaris beberapa pejabatnya tidak lagi wajib melaporkan kekayaannya kepada negara, dan kerugian dan keuntungan BUMN adalah keuntungan dan kerugian BUMN itu sendiri. Kalian bagaimana bisa menciptakan undang-undang seperti itu? Yang kalian kelola itu aset negara. Aset negara yang kalian kelola, bukan aset kalian pribadi. Kecuali yang kalian kelola adalah aset pribadi, maka kalian tidak usah wajib memberikan laporan kepada negara ini ya. Dan kemudian bagaimana tentang rancangan undang-undang perampasan aset? Ya, kami masyarakat Indonesia sedih melihat hukum di Indonesia ini seperti ini ya. Itulah aspirasi kami. Anggota DPR, gila hormat dan gak tahu diri ini merasa tersinggung disamakan dengan buruh, tukang becak, dan rakyat berpenghasilan UMR. Udah gila perwakilan rakyat satu ini. Jika anggota DPR akan mendapatkan tunjangan rumah jabatan, sebaliknya rakyat yang bergaji UMR siap-siap bakal dipotong tuh gajinya 3% untuk bayar iuran tabungan perumahan rakyat. Bang Deddy, tidak melihat ini menjadi hal yang kontras antara apa yang akan didapatkan anggota DPR dengan rakyat? Ya, Anda mencampur aduk masalah. Ya, jadi mau ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Udah gitu nggak bisa menjelaskan apa rasionalnya dia berhak untuk dibayar jauh lebih besar dibandingin tukang becak, buruh, dan rakyat gaji UMR. Udah jelas-jelas kita semua pekerja di Indonesia adalah tulang punggung dari anggaran pemerintah. Dia bayar pajak aja enggak. Jadi siapa yang sebenarnya mengemban tugas negara di sini? Dia bilang gaji saya 80 juta sebelum join DPR. Kecil amat pak, gaji cuma 80 juta. Ketahuan sih, pantesan ngomongnya nggak nyambung. Kalau memang dibilang gaji dari DPR itu rendah, ngapain join DPR? Kita juga nggak pengen punya perwakilan yang arogan, nggak punya logika, ngomongnya nggak nyambung. Emosi lagi nih orang, bener-bener gila hormatnya, udah nggak ada obat. Dia minta dibandingin, harusnya bandingin gaji saya bukan dengan rakyat, tapi bandingkan gaji saya dengan petugas BUMN katanya. Mau dibandingin sama BUMN yang rugi triliunan setiap tahun itu, yang di dalamnya korup dan gak becus memanajemen perusahaan-perusahaan milik negara. Pak, kalau mau banding-bandingin sama yang lebih bagus, bukan sama yang lebih jelek. Ini aja udah jelas banget mentalitasnya. Dia join ke situ untuk memperkaya dirinya. Nggak ada di situ dia bahas mengenai kesejahteraan rakyat. Nggak ada di percakapan itu dia bahas tentang kontribusinya terhadap rakyat. Ngomongin gaji terdepan, ngomongin hasil kerja. Loyo, kalau mau bandingin sama yang bagus, bandingin tuh sama pemerintah Swedia, pemerintah Skandinavia, nggak dapat tunjangan rumah, nggak dapat tunjangan mobil, gajinya juga sama aja kayak pegawai-pegawai yang lain. Kenapa? Karena mereka mewakili masyarakat. Dan apa hasil kerjanya? Negara-negara Skandinavia adalah negara-negara paling makmur di dunia, paling bahagia, dan paling rendah korupsinya. Karena mindsetnya benar, bukan mindset gila hormat seperti situ. Ini nih gengs, ada karyawan tersinggung disamakan sama bosnya. Masuk di akal nggak sih orang kayak gini? Dia yang kerja di sana dibayar gajinya dari pendapatan bos-bosnya, tersinggung disamakan sama bosnya. Karyawan nggak tahu diri ini mau kita apain nih, gengs? Tag dong di bawah siapa sih namanya ini orangnya dan siapa partainya. Jangan sampai kita pernah pilih orang ini lagi. Suruh aja kerja di luar yang katanya gajinya 80 juta. Yakin tuh gajinya 80 juta. Kalau iya ngapain join pemerintahan? Lebih besar emang pendapatannya di pemerintahan. Yuk realistis aja lah, nggak mungkin kan kita bubarkan DPR. Tapi gimana kalau kita bikin DPN, Dewan Perwakilan Netizen? Kan netizen nggak pernah bolos sidang, kolom komentar selalu berjalan 24 jam, bahkan hari libur malah rame. Quorum bisa tercapai dalam hitungan menit tuh. Silakan netizen bikin DPND, Dewan Perwakilan Netizen daerah masing-masing, beserta tim investigasi. Bikin akun khusus untuk menampung masalah-masalah di daerah, lalu desak kepala daerah untuk menindaklanjuti. Ingat the power of netizen. Soal biaya operasional, mungkin netizen yang kreatif-kreatif bisa cari gift atau apalah istilahnya ya. Dan kalau perlu, saat pemilu legislatif nanti, selain ada kotak DPR, DPRD, kita tambahin satu lagi DPN, DPND. Jadi rakyat bisa langsung milih wakilnya sendiri, bukan cuma lewat partai. Kalau DPN dan DPND sudah berjalan dengan baik, masalah rakyat terbukti lebih bisa teratasi ya. Otomatis saat pemilu nanti nggak ada lagi atau dikit lah yang nyoblos anggota DPR. Jadi
DPR bisa bubar dengan sendirinya ya, atau at least kehilangan powernya lah ya, beralih ke the power of netizen tadi. Dan saya menunjuk diri sendiri sebagai anggota Komisi 1 DPR, yaitu pendidikan. Kenapa Komisi 1 nggak kayak DPR pendidikan ditaruh di Komisi 10? Karena akar masalah semua netizen ada di pendidikan. Kemiskinan, literasi rendah, gampang kena hoaks, sampai mental koruptif. Kalau pendidikan beres, semua masalah ikut beres. Visi misi DPR Komisi 1 menjadi netizen yang berintegritas, beradab, berlogika. Syarat jadi anggota DPR dan DPRD, rekam jejak media sosialnya juga harus berintegritas, beradab, berlogika. Siswa dan mahasiswa, mak-mak juga ya, boleh bergabung jadi anggota dewan karena selama ini suara mereka tidak terwakili. Jadi, gimana netizen? Mau diseriusin dan dicoba? Tulis di kolom komen ya. Nah ini sayangnya di Jawa Barat itu banyak sekali setan, terutama setan DPRD ini. Kenapa saya bilang setan? Bodoh amat lah. Toh kerjanya nggak ada kerjaan, ngabisin uang negara, bener nggak? Bener kan? DPRD Provinsi Jawa Barat kemarin studi banding ke Bali, ngabisin uang ratusan miliar, ngapain? Ya mana hasil kerjanya? Ya bayangin 100 miliar itu kalau diperuntukkan untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk pembangunan, kerasa sama masyarakat dibanding studi banding, terjelas bagaimana namanya duit negara, bener tuh? Jadi saya harus bilang, ya kemarin gaji DPR itu naik di tengah ketidaksejahteraan masyarakat. Harusnya kalau bisa turunin gaji DPR, diperuntukkan untuk masyarakat, untuk rakyat. Nggak pantas DPR itu naik gajinya. Kenapa nggak pantas? Gawe. Benar? Mau di ini silakan. Ini fakta kok, saya berbicara di lapangan. Fakta di lapangan seperti itu. Maka kalau Anda ingin kerja yang enak, untuk asup gawe kita tapi digaji, asup dah jadi setan DPR. Kemarin sempat ada salah satu anggota dewan ya, Pak Syaroni, yang kemarin berstatement bahwa masyarakat yang pengen bubarkan DPR adalah masyarakat yang paling tolol sedunia. Masyarakat yang paling tolol sedunia. Dia tuh sadar atau enggak ya? Masyarakat ini adalah bosnya dia. Masyarakat ini yang gaji dia. Dari duit masyarakat yang katanya tolol inilah dia dapat gaji di DPR. Nah, buntut dari omongannya itu, ada salah seorang warga negara Indonesia yang berada di Denmark itu pengen debat sama Pak Syaroni. Gue pikir Pak Syaroni akan terima tantangan debat itu, dan gue kaget ngelihat postingan dia di sosial media sebelah. Dia ngeposting foto mbaknya ya, dan nampaknya Pak Syaroni ini nggak berani debat sama mbaknya. Gue nggak tahu antara nggak berani, antara memang nggak ada mental, atau emang nggak ada isi untuk debat sama mbaknya yang ada di Denmark. Kalaupun yang dipermasalahin adalah jarak karena Bapak Syaroni di Indonesia dan mbaknya di Denmark, ya bisa aja debat secara online. Kan Bapak punya tunjangan komunikasi sebulan 15 juta. Gunain dong. Gak mungkin di rumah Bapak gak ada wifi. Gak mungkin Bapak gak ada pakai data. Kira-kira nih, kalau Pak Syaroni debat sama mbaknya yang ada di Denmark itu, kira-kira siapa yang menang? Kalau gue sih tutup mata aja ya mbaknya yang menang. Jadi di Denmark sendiri Kak, kita ini negara dengan korupsi terendah di dunia. Jadi top 3 korupsi terendah di dunia ya. Jadi memang pemerintahnya itu sudah bisa dapat dipercaya. Makanya kepercayaan dari publik itu luar biasa besar terhadap pemerintah. Saat pemerintah itu berkata sesuatu yang menyakiti masyarakat gitu ya, nggak usah sampai sana Kak. Itu namanya cacian dan makian dari masyarakatnya luar biasa besar. Karena apa? Karena mereka itu dibayar dari gaji hasil pajak rakyat, dan pemerintah di sini tidak diperlakukan dengan spesial sama sekali Kak. Karena tadi yang sudah ditunjukkan ya, mereka gajinya cuma 1,9 kali lebih besar dibandingin UMR. Mereka tidak ada Kak namanya tunjangan rumah dinas, tidak ada namanya tunjangan mobil pribadi. Yang diberikan adalah mereka dikasih kartu transportasi gratis untuk naik bus dan kereta. Sehingga di sini kalau kita mau ketemu dengan wakil parlemen itu mudah sekali Kak, orang mereka ke sekolah ke kantor aja kadang-kadang bersepeda gitu kan. Dan kelihatan ya Kak hasil kerjanya. Denmark salah satu negara paling bahagia di dunia dengan tadi aku bilang tingkat korupsi terendah.
Dan segalanya pendidikan, kesehatan itu gratis Kak. Namanya pendidikan gratis itu bukan itu gratis sampai S2 dan sampai S3. Jadi bisa sekolah sampai manapun dan bukan cuma gratis, namanya mahasiswa itu dibayar Kak sama pemerintah untuk bisa belajar. Gitu. Jadi luar biasa sekali tuh. Mereka menerima kritik dan bahkan kadang-kadang kalau mereka mau membuat kebijakan Kak, mereka bikin surat terbuka. Aku sendiri ya, yang bukan warga negara Denmark, mendapatkan surat itu untuk diundang datang memberikan aspirasiku dan mereka akan share nih, oh ini rencana kita, kira-kira ada masukan, ada feedback dari rakyat-rakyat gitu kan. Dan makanya karena dari situ akhirnya kepercayaan publik terhadap politisi itu tinggi sekali di Denmark. Artinya partisipasi publik itu dinilai sangat penting oleh wakil rakyat, terutama saat ini Anda berada di Denmark, melihat potret itu adalah bagian penting terkait dengan demokrasi. Untuk saat ini, apa saja langkah Anda terutama dengan diaspora Indonesia di sana untuk menjembatani terkait dengan pikiran Anda, kritikan Anda terkait dengan tunjangan fantastis ini? Iya Kak, dan sebagai bangsa Indonesia ya, yang lahir dan besar di Indonesia, aku cinta sekali dengan tanah airku dan melihat keindahan negara lain, keadilan, kesejahteraan seperti ini, itu ngebuat hati aku hancur ya Kak setiap hari. Karena aku melihat negara-negara ini bukan negara kaya, mereka nggak punya apa-apa Kak, mereka cuma punya sumber daya manusia. Dibandingkan dengan negaraku yang sumber daya manusianya luar biasa banyak, alamnya luar biasa hebat, tapi kemiskinannya luar biasa besar. Nah, berangkat dari situ, kita diaspora itu merasakan kesedihan yang luar biasa dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ditambah lagi dengan sikap arogan yang kita lihat dari mulai bupati-pati, anggota-anggota DPR, pelawak-pelawak di DPR yang joget gitu ya dengan situasi yang menyedihkan ini. Ahmad Syaroni yang mengatakan rakyatnya sendiri. Nah, itu ngebuat kita ngerasa semakin marah gitu ya Kak. Dan aku merasa kita sebagai diaspora, kita punya privilege, kita jauh dari Indonesia. Jadi kita akan lebih sulit kalau mau dibungkam sama pemerintah Indonesia. Jadi disitulah letak perjuangan kita Kak. Kita punya pendidikan, kita punya karir yang sukses di sini. Kita nggak lagi berkecimpung dengan survival gitu ya. Harus cari uang setiap hari yang kesulitan dan lain sebagainya. Kita udah keluar dari itu. Jadi harusnya dengan privilege yang kita punya, kita bisa bantu saudara sebangsa setanah air kita untuk keluar dari situasi yang menyedihkan ini. Komisi 3 DPR itu membawahi HAM, hukum, dan keamanan. Jadi polisi, perangkat hukum, dan juga Badan Intelijen Negara adalah bagian dari komisi ini. Ahmad Syaroni ini adalah wakil ketua dari Komisi 3. Bayangkan, dia bertanggung jawab tentang keamanan masyarakat Indonesia. Setelah aku menyampaikan kritik, kan dia bilang, kalau mengkritik itu harus ada etika. Oke, aku laksanakan. Aku mengkritik, menantang dia secara jantan ya, untuk bisa debat langsung secara profesional dengan aku. Apa jawabannya? Ane masih bodoh, Ane mau bertapa dulu. Kalau memang kamu merasa bodoh, terus apa gunanya kamu berpendidikan tinggi sampai dapat gelar Dr. Andes? Dan kalau kamu masih merasa bodoh, mundur dari jabatanmu. Masa udah bodoh, terus udah juga gitu, masih nggak tahu malu juga, diborong semua ini moral-moral busuknya. Kedua, pernah mikir nggak, gimana caranya aku tahu kalau ajudan kamu itu on the way ke Pamulang? Setelah aku bikin reels yang bilang, kalau awas kamu berani mengintimidasi keluarga aku, dia ngepost kayak gini nih, postnya, katanya mau main. Emang rumah aku tempat karaoke atau tempat spa? Mau gitu mau welcome kamu untuk main ke sana. Ahmad Syaroni, denger ya, yang ada di rumah aku itu ada 1 anak yatim piatu dan 5 anak yatim, di mana kakakku baru meninggal 1,5 tahun yang lalu, dan juga 1 lansia. Ini yang mau kamu datengin dan mau kamu intimidasi karena perbuatan aku. Kenapa sih susah-susah? Dateng aja debat, jantan gitu loh. Berani bertanggung jawab sama kata-kata kamu sendiri. Dan teman-teman, pertanyaan terbesar, dari mana dia tahu alamat rumahku? Kok bisa tahu alamat rumahku? Informasi apa yang dia punya? Siapa yang dia gerakkan untuk bisa cari KTP aku di Indonesia? Ahmad Syaroni, kamu membawahi hukum. Kamu harusnya tahu ada undang-undang perlindungan data, di mana tidak bisa pemerintah itu seenak-enaknya mau masuk dan cari data seorang individu. Yang kedua, orang datang nggak diundang, itu adalah perbuatan intimidasi. Ada di KUHP, pasal 167. Ada, aku mengundang kamu untuk datang ke rumah. Begini nih perlakuan wakil ketua dari Komite 3 yang membawahi hukum, HAM, dan keamanan negara. Ahmad Syaroni, kamu udah nggak tahu malu, nggak punya empati, kejantanan pun harus diajarkan oleh seorang perempuan. Ini gue akan mengeluarkan argumentasi singkat, padat, namun sedikit menantang. Evaluasi mengenai demo tanggal 25 kemarin, tidak ada media-media besar yang meliput.
apakah ini ada pembungkaman? Kasihan loh para jurnalis, mulai dibunuh karakternya. Tidak cukup sampai di situ, dilanjutkan oleh Komendigi ya, yang mau panggil TikTok sama Meta. Bapak ngapain, Pak? Nampaknya ketakutan Bapak itu jauh lebih besar daripada kemampuan Bapak untuk bekerja sesuai dengan job desk Bapak. Nggak sampai di situ juga, dilanjutkan oleh Humas ya, Kabid Humas Polri ya, yang melarang untuk menayangkan live untuk hari ini nih, demo hari ini. Bapak tujuannya apa lagi, Pak? Itu peraturan macam apa? Ada di undang-undang. Negara demokrasi. Masih negara demokrasi atau tidak ini? Bapak sibuk menutupi aib yang akan boom ke internasional. Fokus masih ke rancangan undang-undang dan kebijakan yang dikeluarkan oleh anggota DPR. DPR kalau masih mau berdiri seharusnya memperkecil circle. Gak usah kayak gerombolan ayam begitu, banyak banget. Terlalu banyak. Dari terlalu overnya anggota DPR yang ada di dalam gedung tersebut. Dari sini dapat dilihat DPR tidak mengutamakan kualitas, tapi malah ternak kuantitas yang tidak memiliki integritas. So how come? Bengkaklah pasti anggaran. Kualitas-kualitas orang yang di dalamnya itu seperti layaknya lawak ya. Seperti artis-artis yang saya sebutkan kemarin, ya kan? Mereka masih merespon masyarakat dengan cara-cara joget-joget, nyinyirnya mereka. Cerminan bangsa. Shame. Malu. Apalagi Syahrul, ya. Yang kerjanya cuap-cuap-cuap, macam bokong ayam, tapi yang keluar adalah kotoran. Cerminan macam apa itu? Bila mana DPR masih ternak orang-orang atau oknum-oknum yang menjijikan di muka publik seperti itu, berarti dapat dinilai kalian semua sama. Karena tidak ada penolakan. Terlebih, khususnya saya tujukan kepada Puan. Anda sebagai pimpinan, diam. Enggak sih, Anda yang mengkolek juga sih ya. Puan nggak capek. Mending urus cucu, anak cucu aja deh di rumah. Jangan terus-terusan ya, dinasti membawa bayang-bayang Soekarno ke dalam era sekarang. Anda belum tentu sama dengan kakek Anda. Ibu Anda juga belum tentu sama dengan ayahnya. Kenapa saya nyatakan seperti itu? Karena nyata-nyata Puan gagal memimpin DPR. Karena masih banyak banyak sekali oknum-oknum ternak ayam, gerombolan ayam yang tidak layak duduk ada di sana. Kita nggak bicara korupsi dulu ya. Ini negara sudah mewarisi budaya korupsi. Bisa dicek kok, masuk urutan berapa terbesar di dunia korupsi di Indonesia. Jadi kali ini saya rasa nggak usah mengkambing hitamkan masyarakat atau rakyat yang ingin berdemonstrasi secara santun ataupun berakhir dengan anarkis. Karena baru di era ini ya, 3 lembaga negara, legislatif, eksekutif, yudikatif, yang mendadak bisu, buta, tuli, yang terlalu mencolok bagi kami para masyarakat sampai kami silau. Apakah kami harus diam? Ketika ada monopoli 32 tahun penguasa yang lalu, itu saja bisa digulingkan, kenapa sekarang mustahil? Kalau masih diam saja dan tidak mendengar suara rakyat. Kalau kalian para pejabat masih memakai cara buta, tuli, bisu, kami juga masyarakat atau rakyat bisa memakai cara buta, tuli, bisu karena pencerminan dari kalian. Kali ini saya nyatakan salam amuk masa, Fatimah Segaf. Halo teman-teman sebangsa setanah air, aku mau kasih update. Jadi 18 jam setelah aku tantang debat Ahmad Syaroni, ini beberapa update-nya. Yang pertama, aku udah dihubungi oleh Kompas TV dan udah live tadi pagi waktu Denmark untuk menyuarakan aspirasi dan argumen aku. Gimana nih, masa media lebih cepat dibandingin DPR yang 580 jumlahnya? Jadi tunjangan komunikasi dan tunjangan aspirasi kalian itu untuk apa? Mana pertanggungjawabannya kalau aspirasi masyarakat demo aja nggak ditemuin, dihajar sama polisi dan Brimob? Terus sekarang aspirasi yang cuma online aja kamu nggak berani gitu untuk bisa mendengarkan dan debat terbuka secara sama aku. Karena aku maunya debat profesional ya, aku nggak mau debat-debat asal ngomong. Karena kalau cuma menggonggong, anjing aku juga bisa. Kedua, aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari
cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya. Aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional nggak susah buat aku. Jangan scroll video ini, kita berikan perhatian kita kepada Mbak Salsa Erina yang saat ini sedang berdebat dan berseteru dengan seorang anggota DPR bernama Ahmad Syaroni. Salsa Erina ya memberikan videonya, memberikan aspirasinya yang menantang debat anggota DPR yang saat ini didemo oleh masyarakat melalui video yang viral tersebut dan ditanggapi dengan sangat lambat oleh anggota DPR. Sangat lambat menurut saya teman-teman. Seharusnya ketika video itu FYP dan naik viral teman-teman, seharusnya mendapatkan undangan dan tantangan itu dilayani teman-teman. Apa salahnya masyarakat mengajak debat anggota DPR ya? Ketika masyarakat mampu memahami sisi formil dan material yang membuat DPR di demo, harusnya itu ditanggapi, bukan diintervensi. Dalam videonya Mbak Salsa Erina mengatakan kepada kita semua bahwa saat ini bukannya ditanggapi tetapi melainkan malah ingin diintervensi. Keluarganya didatangi teman-teman ke Jawa sana teman-teman ya, dan Mbak Salsa Erina itu menyampaikan dalam videonya, jangan ancam keluarga saya dan jangan sentuh keluarga saya. Apabila kalian berani-berani menyentuh keluarga saya, maka akan saya habisi kalian. Seberani itu teman-teman masyarakat ya. Ini bentuk kepedulian yang nyata loh kepada negara kita loh. Kepedulian seperti ini sangat jarang dan teman-teman. Jadi ketika muncul kepedulian seperti ini teman-teman, maka kita harus memberikan dukungan kepada mereka semua yang berani menanggung resiko-resiko politik. Di sana terjadi konflik antara Salsa dengan yang namanya Ahmad Syaroni ya, masyarakat dengan pejabat politik. Di dalam konflik tersebut ya, tidak ada yang namanya konflik kepentingan, karena kepentingan masyarakat menyampaikan aspirasinya, bukan kepentingan pribadi ya, bukan kepentingan golongan. Berbeda dengan di seberang sana. Di seberang sana ada pejabat politik yang jelas memiliki kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan politik. Kepentingan politik yang bersumber daripada ketum partainya. Secara umum begitu teman-teman ya. Karena anggota DPR ini ya tidak bisa menjalankan apapun kecuali atas perintah ketua umumnya. Itu sudah disampaikan loh oleh Bapak Bambang Pacul. Udah nggak usah debat lagi. Tanya sama Bapak Bambang Pacul. Kita viralkan Bapak Bambang Pacul. Kenapa beliau mengatakan di sini Korea semua? Kalau dari atas sudah perintah, Korea ini siap menjalankan. Apa maksudnya seperti itu? Yang kami coblos kalian, anggota DPR. Kami nggak nyoblos ketua partai. Kami nggak nyoblos ketum. Yang kami coblos kalian, nama kalian di kertas suara itu. Jangan sampai nanti kami mengosongkan kertas suara itu di pemilihan ke depan. Apa yang terjadi ketika itu dikosongkan? Nggak akan ada lagi DPR di sini ya. Kami masih mencintai DPR supaya DPR ini berubah, revolusi mental. Perhatikanlah keinginan rakyat, perhatikanlah kepentingan rakyat. Apa aspirasi kami ya? Aspirasi kami menginginkan kalian sebagai anggota DPR menciptakan undang-undang yang bagus, bukan malah melemahkan seperti undang-undang BUMN ya, seperti undang-undang itu ya, yang mana sekarang ini BUMN itu komisaris beberapa pejabatnya tidak lagi wajib melaporkan kekayaannya kepada negara, dan kerugian dan keuntungan BUMN adalah keuntungan dan kerugian BUMN itu sendiri. Kalian bagaimana bisa menciptakan undang-undang seperti itu? Yang kalian kelola itu aset negara. Aset negara yang kalian kelola, bukan aset kalian pribadi. Kecuali yang kalian kelola adalah aset pribadi, maka kalian tidak usah wajib memberikan laporan kepada negara ini ya. Dan kemudian bagaimana tentang rancangan undang-undang perampasan aset? Ya, kami masyarakat Indonesia sedih melihat hukum di Indonesia ini seperti ini ya. Itulah aspirasi kami. Anggota DPR, gila hormat dan gak tahu diri ini merasa tersinggung disamakan dengan buruh, tukang becak, dan rakyat berpenghasilan UMR. Udah gila perwakilan rakyat satu ini. Jika anggota DPR akan mendapatkan tunjangan rumah jabatan, sebaliknya rakyat yang bergaji UMR siap-siap bakal dipotong tuh gajinya 3% untuk bayar iuran tabungan perumahan rakyat. Bang Deddy, tidak melihat ini menjadi hal yang kontras antara apa yang akan didapatkan anggota DPR dengan rakyat? Ya, Anda mencampur aduk masalah. Ya, jadi mau ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Udah gitu nggak bisa menjelaskan apa rasionalnya dia berhak untuk dibayar jauh lebih besar dibandingin tukang becak, buruh, dan rakyat gaji UMR. Udah jelas-jelas kita semua pekerja di Indonesia adalah tulang punggung dari anggaran pemerintah. Dia bayar pajak aja enggak. Jadi siapa yang sebenarnya mengemban tugas negara di sini? Dia bilang gaji saya 80 juta sebelum join DPR.
Kecil amat pak, gaji cuma 80 juta, ketahuan sih, pantesan ngomongnya nggak nyambung. Kalau memang dibilang gaji dari DPR itu rendah, ngapain join DPR? Kita juga nggak pengen punya perwakilan yang arogan, nggak punya logika, ngomongnya nggak nyambung. Emosi lagi nih orang, bener-bener gila hormatnya, udah nggak ada obat. Dia minta dibandingin, harusnya bandingin gaji saya bukan dengan rakyat, tapi bandingkan gaji saya dengan petugas BUMN katanya. Mau dibandingin sama BUMN yang rugi triliunan setiap tahun itu, yang di dalamnya korup dan gak becus memanajemen perusahaan-perusahaan milik negara. Pak, kalau mau banding-bandingin sama yang lebih bagus, bukan sama yang lebih jelek. Ini aja udah jelas banget mentalitasnya. Dia join ke situ untuk memperkaya dirinya. Nggak ada di situ dia bahas mengenai kesejahteraan rakyat. Nggak ada di percakapan itu dia bahas tentang kontribusinya terhadap rakyat. Ngomongin gaji terdepan, ngomongin hasil kerja. Loyo, kalau mau bandingin sama yang bagus, bandingin tuh sama pemerintah Swedia, pemerintah Skandinavia, nggak dapat tunjangan rumah, nggak dapat tunjangan mobil, gajinya juga sama aja kayak pegawai-pegawai yang lain. Kenapa? Karena mereka mewakili masyarakat. Dan apa hasil kerjanya? Negara-negara Skandinavia adalah negara-negara paling makmur di dunia, paling bahagia, dan paling rendah korupsinya. Karena mindsetnya benar, bukan mindset gila hormat seperti situ. Ini nih gengs, ada karyawan tersinggung disamakan sama bosnya. Masuk di akal nggak sih orang kayak gini? Dia yang kerja di sana dibayar gajinya dari pendapatan bos-bosnya, tersinggung disamakan sama bosnya. Karyawan nggak tahu diri ini mau kita apain nih, gengs? Tag dong di bawah siapa sih namanya ini orangnya dan siapa partainya. Jangan sampai kita pernah pilih orang ini lagi. Suruh aja kerja di luar yang katanya gajinya 80 juta. Yakin tuh gajinya 80 juta. Kalau iya ngapain join pemerintahan? Lebih besar emang pendapatannya di pemerintahan. Yuk realistis aja lah, nggak mungkin kan kita bubarkan DPR. Tapi gimana kalau kita bikin DPN, Dewan Perwakilan Netizen? Kan netizen nggak pernah bolos sidang, kolom komentar selalu berjalan 24 jam, bahkan hari libur malah rame. Quorum bisa tercapai dalam hitungan menit tuh. Silakan netizen bikin DPND, Dewan Perwakilan Netizen daerah masing-masing, beserta tim investigasi. Bikin akun khusus untuk menampung masalah-masalah di daerah, lalu desak kepala daerah untuk menindaklanjuti. Ingat the power of netizen. Soal biaya operasional, mungkin netizen yang kreatif-kreatif bisa cari gift atau apalah istilahnya ya. Dan kalau perlu, saat pemilu legislatif nanti, selain ada kotak DPR, DPRD, kita tambahin satu lagi DPN, DPND. Jadi rakyat bisa langsung milih wakilnya sendiri, bukan cuma lewat partai. Kalau DPN dan DPND sudah berjalan dengan baik, masalah rakyat terbukti lebih bisa teratasi ya. Otomatis saat pemilu nanti nggak ada lagi atau dikit lah yang nyoblos anggota DPR. Jadi DPR bisa bubar dengan sendirinya ya, atau at least kehilangan powernya lah ya, beralih ke the power of netizen tadi. Dan saya menunjuk diri sendiri sebagai anggota Komisi 1 DPN, yaitu pendidikan. Kenapa Komisi 1 nggak kayak DPR pendidikan ditaruh di Komisi 10? Karena akar masalah semua netizen ada di pendidikan. Kemiskinan, literasi rendah, gampang kena hoaks, sampai mental koruptif. Kalau pendidikan beres, semua masalah ikut beres. Visi misi DPN Komisi 1 menjadi netizen yang berintegritas, beradab, berlogika. Syarat jadi anggota DPN dan DPND, rekam jejak media sosialnya juga harus berintegritas, beradab, berlogika. Siswa dan mahasiswa, mak-mak juga ya, boleh bergabung jadi anggota dewan karena selama ini suara mereka tidak terwakili. Jadi, gimana netizen? Mau diseriusin dan dicoba? Tulis di kolom komen ya. Nah ini sayangnya di Jawa Barat itu banyak sekali setan, terutama setan DPRD ini. Kenapa saya bilang setan? Bodoh amat lah. Toh kerjanya nggak ada kerjaan, ngabisin uang negara, bener nggak? Bener kan? DPRD Provinsi Jawa Barat kemarin studi banding ke Bali, ngabisin uang ratusan miliar, ngapain? Ya mana hasil kerjanya? Ya bayangin 100 miliar itu kalau diperuntukkan untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk pembangunan, kerasa sama masyarakat dibanding studi banding, terjelas pegawai namanya kan duit negara, bener tuh? Ya, saya harus bilang, ya kemarin gaji DPR itu naik di tengah ketidaksejahteraan masyarakat.
Harusnya kalau bisa turunin gaji DPR, diperuntukkan untuk masyarakat, untuk rakyat. Nggak pantas DPR itu naik gajinya. Kenapa nggak pantas? Gawe. Benar? Mau di ini silakan. Ini fakta kok, saya berbicara di lapangan. Fakta di lapangan seperti itu. Maka kalau Anda ingin kerja yang enak, untuk asup gawe kita tapi digaji, asup dah jadi setan DPR. Kemarin sempat ada salah satu anggota dewan ya Pak Syaroni yang kemarin berstatement bahwa masyarakat yang pengen bubarkan DPR adalah masyarakat yang paling tolol sedunia. Masyarakat yang paling tolol sedunia. Dia tuh sadar atau enggak ya? Masyarakat ini adalah bosnya dia. Masyarakat ini yang gaji dia. Dari duit masyarakat yang katanya tolol inilah dia dapat gaji di DPR. Nah, buntut dari omongannya itu, ada salah seorang warga negara Indonesia yang berada di Denmark, itu pengen debat sama Pak Syaroni. Gue pikir Pak Syaroni akan terima tantangan debat itu, dan gue kaget ngelihat postingan dia di sosial media sebelah. Dia ngeposting foto mbaknya, ya, dan nampaknya Pak Syaroni ini nggak berani debat sama mbaknya. Gue nggak tahu antara nggak berani, antara memang nggak ada mental, atau emang nggak ada isi untuk debat sama mbaknya yang ada di Denmark. Kalaupun yang dipermasalahin adalah jarak karena Bapak Syaroni di Indonesia dan mbaknya di Denmark, ya bisa aja debat secara online. Kan Bapak punya tunjangan komunikasi sebulan 15 juta. Gunain dong. Gak mungkin di rumah Bapak nggak ada wifi. Gak mungkin Bapak nggak ada paket data. Kira-kira nih, kalau Pak Syaroni debat sama mbaknya yang ada di Denmark itu, kira-kira siapa yang menang? Kalau gue sih tutup mata aja ya mbaknya yang menang. Jadi di Denmark sendiri Kak, kita ini negara dengan korupsi terendah di dunia. Jadi top 3 korupsi terendah di dunia ya. Jadi memang pemerintahnya itu sudah bisa dapat dipercaya. Makanya kepercayaan dari publik itu luar biasa besar terhadap pemerintah. Saat pemerintah itu berkata sesuatu yang menyakiti masyarakat gitu ya, nggak usah sampai sana Kak. Itu namanya cacian dan makian dari masyarakatnya luar biasa besar. Karena apa? Karena mereka itu dibayar dari gaji hasil pajak rakyat, dan pemerintah di sini tidak diperlakukan dengan spesial sama sekali Kak. Karena tadi yang sudah ditunjukkan ya, mereka gajinya cuma 1,9 kali lebih besar dibandingin UMR. Mereka tidak ada Kak namanya tunjangan rumah dinas, tidak ada namanya tunjangan mobil pribadi. Yang diberikan adalah mereka dikasih kartu transportasi gratis untuk naik bus dan kereta. Sehingga di sini kalau kita mau ketemu dengan wakil parlemen itu mudah sekali Kak, orang mereka ke sekolah ke kantor aja kadang-kadang bersepeda gitu kan. Dan kelihatan ya Kak hasil kerjanya. Denmark salah satu negara paling bahagia di dunia dengan tadi aku bilang tingkat korupsi terendah, dan segalanya pendidikan, kesehatan itu gratis Kak. Namanya pendidikan gratis itu bukan itu gratis sampai S2 dan sampai S3. Jadi bisa sekolah sampai manapun, dan bukan cuma gratis, namanya mahasiswa itu dibayar Kak sama pemerintah untuk bisa belajar. Gitu. Jadi luar biasa sekali tuh. Mereka menerima kritik, dan bahkan kadang-kadang kalau mereka mau membuat kebijakan Kak, mereka bikin surat terbuka. Aku sendiri ya, yang bukan warga negara Denmark, mendapatkan surat itu untuk diundang datang memberikan aspirasiku, dan mereka akan share nih, oh ini rencana kita, kira-kira ada masukan, ada feedback dari rakyat-rakyat gitu kan. Dan makanya karena dari situ akhirnya kepercayaan publik terhadap politisi itu tinggi sekali di Denmark. Artinya partisipasi publik itu dinilai sangat penting oleh wakil rakyat, terutama saat ini Anda berada di Denmark, melihat potret itu adalah bagian penting terkait dengan demokrasi. Untuk saat ini apa saja langkah Anda terutama dengan diaspora Indonesia di sana untuk menjembatani terkait dengan pikiran Anda, kritikan Anda terkait dengan tunjangan fantastis ini? Iya Kak, dan sebagai bangsa Indonesia ya, yang lahir dan besar di Indonesia, aku cinta sekali dengan tanah airku, dan melihat keindahan negara lain, keadilan, kesejahteraan seperti ini, itu ngebuat hati aku hancur ya Kak setiap hari. Karena aku melihat negara-negara ini bukan negara kaya, mereka nggak punya apa-apa Kak, mereka cuma punya sumber daya manusia. Dibandingkan dengan negaraku yang sumber daya manusianya luar biasa banyak, alamnya luar biasa hebat, tapi kemiskinannya luar biasa besar. Nah, berangkat dari situ kita diaspora itu merasakan kesedihan yang luar biasa dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ditambah lagi dengan sikap arogan yang kita lihat dari mulai bupati-pati, anggota-anggota DPR, pelawak-pelawak di DPR yang joget gitu ya dengan situasi yang menyedihkan ini.
Ahmad Syaroni yang mengatakan rakyatnya sendiri. Nah, itu ngebuat kita ngerasa semakin marah gitu ya Kak. Dan aku merasa kita sebagai diaspora, kita punya privilege, kita jauh dari Indonesia, jadi kita akan lebih sulit kalau mau dibungkam sama pemerintah Indonesia. Jadi disitulah letak perjuangan kita Kak. Kita punya pendidikan, kita punya karir yang sukses di sini, kita nggak lagi berkecimpung dengan survival gitu ya, harus cari uang setiap hari yang kesulitan dan lain sebagainya. Kita udah keluar dari itu. Jadi harusnya dengan privilege yang kita punya, kita bisa bantu saudara sebangsa setanah air kita untuk keluar dari situasi yang menyedihkan ini.